Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Lembaga Takmir Masjid Nahdlatul Ulama MWC NU Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo mau bikin tutorial di mana nanti ada khotib Jumat yang mana khotib ini tidak membaca sholawat baik di khutbah pertama maupun khutbah kedua. Oleh karena itu bagaimana cara menyelesaikannya? Karena tidak semua khotib, tidak semua takmir, apalagi jamaah sholat Jumat yang memahami bagaimana cara menyelesaikannya. Untuk itu lebih jelasnya ikuti tutorial ini. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada khotib yang mau berkhutbah sholat Jumat. Mari kita lihat. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli walau karihal kafirun. Amma ba'du faya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwasannya kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan ibadah secara total. Secara garis besar ibadah itu dibagi menjadi dua. Ada ibadah mahdhah dan juga ada ibadah ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah adalah ibadah yang langsung kita lakukan, kita tujukan niat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya seperti sholat, membaca Al-Quran, membaca sholawat, berzikir dan lain sebagainya. Adapun ibadah ghairu mahdhah sering kita sebut dengan ibadah sosial. Contohnya menolong orang yang sedang kecelakaan, menjenguk orang yang sakit, takziah kepada orang yang telah meninggal dunia dan lain sebagainya. Ibadah ghairu mahdhah itu sering kita anggap sebagai ibadah yang sebetulnya kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi juga melalui perantara orang lain. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, bukan orang yang terbaik orang hanya mementingkan ibadah mahdhah sementara ibadah ghairu mahdhahnya diabaikan. Begitu juga sebaliknya, bukan pula orang yang terbaik orang yang hanya mementingkan ibadah ghairu mahdhah atau ibadah sosial sementara ibadah mahdhahnya ia abaikan. Orang yang terbaik adalah orang yang antara ibadah mahdhah dengan ibadah ghairu mahdhah berjalan sama-sama baiknya. Demikian khutbah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lahu irghaman liman jahada bi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal basar. Amma ba'du faya ibadallah
usikum wa nafsi bi taqwallahu fima amar wantahu amma nahkum an wa adhar wa'lamu anna Allah amrakum bi amrin bada fi bi nafsi wa sanna bi malaikatihil musabbihati bi qudsi wa lam yazal qailan alima Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibad da'wat wa ya qadiyal hajat wa ya kashifal baliyat ya arhamar rahimin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Udhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Maaf Ustaz, tadi khutbah pertama dan khutbah kedua belum baca sholawat. Ya, kalau tidak percaya kita tanyakan kepada jamaah. Belum nggih, jamaah? Jadi ada yang belum baca sholawat. Ya, nggih, terima kasih. Ini tadi khotib sudah khutbah Jumat, baik khutbah pertama maupun khutbah kedua telah selesai. Ternyata ada jamaah yang mengingatkan khotib bahwasanya khotib ini belum membaca sholawat baik di khutbah yang pertama maupun khutbah yang kedua. Sebagai memperkuat pendapat jamaah tadi, maka jamaah ini bertanya untuk kesaksian jamaah yang lain. Ternyata jamaah yang lain juga menyaksikan memang khotib ini belum membaca sholawat baik di khutbah pertama maupun kedua. Padahal baca sholawat itu adalah salah satu dari rukun khutbah yang 5. Yang mana rukun khutbah itu yaitu membaca hamdalah, alhamdulillah, innal hamda dan seterusnya baik di khutbah yang pertama maupun khutbah yang kedua. Lalu wasiat takwa itu di khutbah yang pertama dan khutbah yang kedua. Lalu membaca sholawat atas Nabi Muhammad SAW baik di khutbah yang pertama maupun di khutbah yang kedua. Lalu membaca ayat suci Al-Quran bisa di khutbah yang pertama saja atau di khutbah yang kedua saja. Lalu membaca doa untuk orang mukmin, mukminat, muslim, muslimat. Ini berada di khutbah yang kedua. Karena dianggap khutbahnya ini tidak sah, maka harus diulang. Siapa yang mengulang? Boleh khotib yang bersangkutan atau takmir yang ada di masjid ini, atau siapa saja dari jamaah yang bisa mengulang dari khutbah ini. Nah, cara mengulangnya tidak harus sama dengan khutbah yang disampaikan tadi. Boleh hanya dengan membaca rukun-rukunnya saja tanpa isi dari khutbah itu. Nah, kita ketahui syarat rukun yang dibaca itu adalah dengan bahasa Arab. Jadi nanti ini kita lihat cara mengulang khutbah dengan hanya membaca rukun-rukunnya saja. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ittaqullah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ittaqullah, ittaqullah. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum al amwat.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi demikianlah tutorial yang mana kalau khotib sholat Jumat tidak membaca salah satu atau beberapa rukun dari rukun khutbah, maka harus diulang khutbah mulai awal. Nah, cukup dengan rukun-rukunnya saja, lalu harus dengan bahasa Arab. Mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Sampai jumpa di video yang akan datang. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.